Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi dunia, serta pendekatan konsep pembangunan ekonomi. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem secara definitif. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Artinya, sebuah sistem itu terdiri atas banyak unsur, dan di antara beberapa unsur tadi itu memiliki korelasi yang cukup erat. Kalau kemudian saya harus menganalogikan, misalnya dalam sebuah universitas, ada kampus sebagai lembaga pendidikan, ada struktural, di situ ada rektor, kemudian ada wakil rektor, dan lain sebagainya. Kemudian ada dosen, ada mahasiswa, ada perangkat pembelajaran, ada sarana prasarana, dan di antara beberapa unsur universitas tadi itu harus terhubung baik secara fungsi dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang definisi sistem ekonomi menurut para tokoh. Yang pertama, misalnya menurut Mayari, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan. Yang dimaksud seperangkat kelembagaan ini adalah diantaranya lembaga formal maupun non-formal, kemudian mekanisme hubungan, kemudian hukum dan peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang diterima dan ditetapkan oleh masyarakat setempat. Termasuk dalam hal ini mengenai tentang kebiasaan, kemudian etika, dan lain sebagainya yang berlaku dalam sebuah masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Ini menurut Sheridan. Dan yang ketiga menurut Sanusi, sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga dan peralatan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem serta produksi distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Selanjutnya adalah unsur sistem ekonomi. Mengenai unsur sistem ekonomi, setidaknya ada 3. Pertama, ada manusia sebagai objek atau pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, ada barang-barang ekonomi sebagai objek. Dan yang ketiga, ada perangkat kelembagaan. Ini seperti yang dijelaskan oleh Dumayari tadi, yaitu lembaga formal atau non-formal, cara kerja, mekanisme hubungan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mengenai sistem ekonomi dunia. Terkait sistem ekonomi dunia, ini setidaknya ada 4 sistem ekonomi dunia. Pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, kemudian sistem ekonomi sosialis, kemudian sistem ekonomi campuran, dan yang keempat adalah sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Ini menurut Sanusi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ini peran individu lebih dominan dibandingkan peran pemerintah. Kemudian sistem ekonomi sosialis. Ini memiliki pengertian kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran.
adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan campuran atau kombinasi antara kedua ekstrim sistem ekonomi tadi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Tentu dengan berbagai variasi kadar dominasinya. Artinya dalam sistem ekonomi campuran bisa jadi merupakan adopsi kedua sistem ekonomi ekstremis tadi, ya, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Persoalannya mana yang lebih dominan? Bisa sistem ekonomi kapitalis yang lebih dominan atau sistem ekonomi sosialis yang lebih dominan. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara sesuai yang tertera pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1940. Ini sebagai catatan mengenai keempat sistem ekonomi dunia tadi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini ada 6 asas. Pertama adalah hak milik pribadi, kemudian yang kedua kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, kemudian yang ketiga motif kepentingan sendiri, yang keempat persaingan, yang kelima harga ditentukan oleh pasar, dan yang keenam peran pemerintah terbatas. Artinya dalam hal ini biasanya pemerintah membuat beberapa peraturan untuk membatasi individu agar tidak melakukan praktik monopoli, atau misalnya pemerintah membuat peraturan berkaitan dengan hak-hak pekerja dan lain sebagainya. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, setidaknya ada dua model. Pertama adalah sistem ekonomi sosialis Marxis, atau yang biasa dikenal juga dengan sistem ekonomi sosialis komando. Dalam sistem ekonomi sosialis Marxis ini, semua unit ekonomi, baik produsen, konsumen maupun pekerja, semua diatur oleh otoritas tertinggi, yaitu partai. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi sosialis ini, ya sistem ekonomi sosialis Marxis, yaitu negara-negara Eropa Timur seperti Uni Soviet kalau dulu, kemudian kalau hari ini misalnya di Asia ada Korea Utara atau misalnya Kuba. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi sosialis demokrat. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis yang kedua ini, itu otoritas tertinggi sedikitnya berkurang. Di satu sisi, dalam sistem ekonomi sosialis demokrat itu sama dengan sistem ekonomi kapitalis. Mengenai konsumen misalnya, mereka boleh memilih mengenai barang yang dikehendaki, atau misalnya produsen boleh memilih jenis dan berapa banyak produksi. Kemudian pekerja misalnya boleh memilih pekerjaan apa saja yang mereka kehendaki. Tapi di sisi lain, peran pemerintah ini cukup besar, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, beberapa contoh negara yang menganut sistem ekonomi sosialis demokrat ini biasanya di negara Eropa Barat, khususnya Jerman. Kemudian sistem ekonomi campuran. Ini merupakan campuran antara kedua ekstrim sistem ekonomi tadi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Persoalannya biasanya mana yang lebih dominan? Apakah sistem ekonomi kapitalisnya atau sistem ekonomi sosialisnya? Tapi biasanya menggunakan kombinasi di antara keduanya. Ini menurut Tambunan. Kemudian sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 3 catatan dalam sistem ekonomi Pancasila ini. Pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan konsep pembangunan ekonomi. Ada beberapa catatan mengenai materi ini. Pertama adalah ilmu ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan aspek ekonomi dari proses pembangunan di sebuah negara. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi pembangunan melibatkan penciptaan teori dan metode yang membantu penentuan kebijakan dan praktek yang dapat diimplementasikan baik di tingkat domestik maupun internasional. Kemudian yang ketiga, pendekatan dalam ilmu ekonomi pembangunan dapat memasukkan faktor-faktor sosial dan politik untuk menyusun rencana tertentu. Biasanya, pendekatan konsep pembangunan ekonomi ini dilakukan di beberapa negara berkembang atau developing country. Kemudian pendekatan konsep pembangunan ekonomi ini tidak hanya terfokus pada bagaimana mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi maupun perubahan struktur, tapi juga beberapa hal yang menyangkut dengan masa penduduk seperti misalnya dari bidang pendidikannya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Selanjutnya harapannya adalah setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman bisa lebih membaca banyak lagi buku bacaan sebagai tambahan referen, kemudian bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk menambah khasanah keilmuan khususnya pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Kemudian setelah membaca, kemudian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, bisa didiskusikan dengan teman-temannya untuk kemaslahatan keilmuan. Mungkin itu saja dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.